Fix sih, singkong dimasak kayak gini tuh rasanya enak banget, gurih manis, pokoknya nagih ya. Pertama aku mau siapin air gulanya dulu. Aku pakai 500 gram gula merah, tapi ini sesuai selera aja. Bisa dicampur sama gula putih atau pakai dikit aja gulanya, pokoknya sesuai selera. Dikasih 500 ml air sama daun pandan supaya wangi. Nah ini kita masak sampai gula merahnya larut. Kalau gula merahnya udah larut, kita matiin dulu kompornya dan sisihkan. Lanjut aku mau siapin singkongnya. Ada 1 kilo singkong yang udah diparut, tambah daun pandan, garam secukupnya, sama air 1 liter. Oh ya, ini kita campurin juga air gula merah yang udah kita masak tadi ya. Jangan lupa disaring supaya kotorannya nggak ikut masuk. Ini nih fungsi kita ngerebus dulu tadi supaya kotorannya bisa disaring. Tahu kan di gula merah itu banyak sekali kotorannya. Air gula merahnya udah dimasukin semua, tinggal kita masak sambil terus diaduk. Kenapa harus terus diaduk? Karena bagian bawahnya itu kan gampang ngegumpal. Kalau misalnya dibiarin aja nggak diaduk, dia ini bisa jadi kerak di bagian bawahnya. Jadi makan yang gak enak tuh, kelihatan kan yang aku kerokin dari bagian bawahnya itu udah ngegumpal duluan tuh. Oleh karena itu masaknya pakai api kecil sedang aja, atau kecil boleh sih. Tapi lama masaknya enaknya pakai api yang sedang cenderung kecil aja supaya dia nggak gampang ngegumpal, supaya matangnya itu sempurna. Kalau udah ngegumpal kayak gini, terus kita aduk sampai beberapa menit sampai matangnya benar-benar sempurna ya. Baru nanti kita matiin kompornya dan kita sisihkan. Lanjut kita masak untuk kuah santannya. Untuk kuah santannya di sini aku pakai santan instan. Jadi aku tambahin air. Itu udah ada daun pandan, 500 ml air, garam secukupnya, terus 2 bungkus santan instan yang kemasan kecil yang 65 ml ya. Tapi kalau misalnya santan ini mau pakai santan yang segar tuh bisa banget, bisa nggak dimasak juga ya. Kalau misalnya santan itu pakai air yang mateng, atau kalau misalnya pakai air mentah bisa dimasak dulu, dia juga jadi lebih tahan lama alias nggak mudah basi. Jadi kalau yang ini aku masak dulu sampai dia mendidih sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah kuah. Sebenarnya urusan persantanan ini bisa langsung dicampurin sama singkongnya tadi, tapi perasaanku lebih cakep nanti kalau misalnya santannya itu dituangin di bagian akhir. Kalau dirasa sudah cukup dingin, itu si singkong bisa kita masukin ke dalam mangkuk atau ke dalam piring secukupnya aja, terus nanti baru kita tuangkan air santannya. Nah ini kayaknya udah cukup, tinggal kita tuangin santannya kayak gini nih. Duh, cakep betul kan ya. Kalau misalnya pakai santan segar ini tambah mantep lagi nih. Kita cobain. Mana sendoknya tadi? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil santannya sedikit. Tuh, Masya Allah, ini enak banget, manis, gurih, dapat banget. Kalau misalnya mau dijadiin menu berbuka puasa cocok loh. Dijadiin menu sarapan juga oke nih kayaknya. Bocil-bocil juga suka banget karena kita nggak payah ngunyah ya, langsung seret gitu. Pokoknya ini bisa jadi makanan favorit dari yang bocil sampai yang tua-tua.